Kita mulai. Jatuh. Oke, salam olahraga semuanya. Kedengeran? Salam olahraga, kedengeran. Oke, salam olahraga. Balik di Zona Ozan di channel gua dan kita lagi di program Zona Bola Ozan. Kita bahas tentang bola. Dan kenapa kita bahas tentang bola? Karena ini adalah tahunnya bola mungkin ya. Betul. Ada 2026 Piala Dunia, ada FIFA Series, ada Piala AFF dan juga kita bahas ini sekarang adalah Champions League. Ada Liga BRI. Kok ketahuan sih? Iya, beneran. Netizen nggak ada yang suka produk lokal nih. Nah, kita fokus lagi. Kita bahas lagi video sebelumnya kita review dari leg 2 dari 16 besar. Kita mengkerucut ke 8 besar. Mohon maaf. Video ini kita akan kita akan 8 besar prediksi berarti ya. Siapa ketemu siapa, prediksi skor. Berarti ada leg 1-2 juga ya? Oke. Dan bersama gua ada sini siapa? Aan dan Awawib. Disclaimer bahwasanya kita bukan si paling tahu bola. Nama lengkap. Aan Herrera. Aan Herrera nggak Ancelotti. Ya, balik lagi disclaimer kita bukan paling tahu. Kita bukan pengamat banget. Cuman kita menyalurkan hobi kita yang menyuarakan hobi kita. Ini laki-laki dari sepak bola. Iya. Jujur kalau gue sebagai penengah aja nih yang Tapi lu sebagai host enak gak sih bang? Enggak apa-apa. Ini kayak gua. Enggak apa-apa. Panggil gua. Mungkin ada penonton yang terwakili juga kan? Benar. Bang ganti dulu bang. Aan Herrera nih, besok Aan Januza. Soalnya mau jadi pelatih ya Ancelotti. Lidah lu aja salah. Aan Januza. Ya oke, sekarang di 30 berapa? Februari Maret ya? Maret. 30 Maret 2026 kita akan bahas prediksi 8 besar di tanggal berapa ya? 56 ya? 5 atau 6? 4 atau 5? 26. What? Pertandingan tanggal berapa ya? April. Tanggal 5 atau 4? 8. Oh 8 ya. Oke, berarti bisa kita kejar ya buat upload videonya. Dan kita mulai dari mana ya? Bagian kiri, bagian kanan nih bang. Bagian kanan dulu ya. Prediksi. Antum kelihatan antum. Kelihatan. Jadi mulai dari kanan dulu, kiri dulu. Ana dari kiri dulu. Dari kiri dulu ya. Mungkin dari ada ketemu kita sebutin dulu tim-timnya. Dulu bang. Kemarin kita alhamdulillah prediksi hampir 90% benar semua. Cuman jangan lu doang kayaknya. Gue banyak yang salah. Banyak yang salah Bodo Glimt sama Sporting. Ya, cuman jangan sampai hasil kita tuh jadi buat parlay bang. Betul. Judi juga. Ini buat seru-seruan aja sebenarnya sih. Ya doang banyak bener aku banyak salah. Itu subjektif soalan. Dan ego deh. Oke, kali ini gue objektif. Ya, oke. Kita sebutin dulu ada tim-timnya. Pertama di bagian kiri ada PSG lawan Liverpool. Selanjutnya ada Madrid lawan Bayern Munchen. Bagian kanan ada dua Spanyol ya. Barcelona melawan Atletico Madrid. Terus kemudian juga ada Sporting lawan Arsenal. Mungkin kayak kemarin kali ya. Gue sebutin siapa menunggu siapa. Boleh. Tapi langsung ya. Oke. Dengan skor. Bareng kayak kemarin gitu. Iya, dengan skor. Oke. Mulai dari ini aja lah paling random dari bawah kanan. Sporting melawan Arsenal. Oke. Gue hitung mundur 3-2-1 langsung sebut klub. Oh, langsung sebut klub lu. Ya. Baru sebut klub, Baru prediksinya ya. skor dan alasan. Oke. Sporting dengan Arsenal 3-2-1. Arsenal. Suaranya pelan. Suaranya pelan. Oh iya. Lu pelan juga dong bang, kayak ragu. Gak ragu, gue objektif. Gue Skor. Ada 3-0 buat Arsenal. 3-0. 2-1. Oke, mulai dari ini dah suara kecil. Kenapa 2-1-an? Aduh. Arsenal. Iya, Arsenal kalau menurut gue sih ini karena kita udah tag-nya sekarang kan tanggal 30 Maret. Dan kemarin juga ada jeda internasional, para pemain dikirim ke negara masing-masing. Oh, iya. Ada konspirasi. Line up 11 pemain Arsenal di negara masing-masing ditarik semua. Ditarik semua karena cedera. Menurut gua konspirasi kenapa? Karena isi pemainnya, isi orang-orangnya semua line up Inggris ya.
Ya, pemain Arsenal. pemain Arsenal doang. Eze, Declan Rice, Zubimendi. Duet Saliba, Gabriel, Saka, Calafiori. Calafiori juga masuk ya? Masuk. Timber juga kalau nggak salah. Timber. Ini gue bilang bener apa namanya konspirasi. Karena menurut gue bukan tanpa alasan, karena Arsenal masih memainkan banyak pertandingan, ya, walaupun betul. Kemarin terakhir udah kecolongan sih, udah kalah banget tuh sama O'Reilly tuh, udah kalah di final. Jadi mungkin menurut gua Arteta salah satu atau secara keseluruhan manajemen Arsenal itu untuk bisa menjaga sisa-sisa trofi di musim ini. Treble tahun ini treble. Berarti sisa 3 ya? 3. FA, PCL sama IPL. Sisa doang, itu doang kayaknya IPL doang. Enggak, treble. Insya Allah. Gitu. Nah, ini kita dengeran. Lagi senang ya. Miknya kesana aja. Nah, kalau ini udah pasti Arsenal 3-0. Pasti mah treble, kemarin kan sempat gagal, dia mau quadruple. Cuman katanya kasihan klub-klub Inggris belum pandai quadruple. Nyamain dulu udah nyamain katanya gitu. Iya. Itu kemarin kalau Arif ya prediksi 3-0 yang pertama. Ini kemarin yang manggil langsung Arteta loh masalah, bukan dari klub lagi nih, Arteta yang benar-benar langsung manggil semua pemain-pemain. Maksudnya ada 13 orang dipanggil buat balik. Terakhir tuh 11. Terakhir 11. Buat Arif baca 13. Koreksi kalau salah penonton ya. Iya. Ada 13 semuanya dipanggil buat langsung dipanggil Arteta gitu ya. Pas panggil Arteta Bang buat balik ke inian. Makanya kemarin Thomas Tuchel tuh sempat kaget nih, kok dipanggil nih Saka sama Declan Rice nih. Iya, pelatih Inggris ya. Kenapa 3-0 apalagi nih kan sebenarnya pembuktian Gyökeres nih ke mantan klubnya. Ya Sporting kan kayaknya bakal nyetak banyak gol, apalagi kemarin Gyökeres sempat hat-trick tuh. Ukraina lawan apa di klub 3-0. Terus juga secara permainan juga udah oke banget walaupun kemarin sempat kalah sama hampir lapis 2-nya City di Carabao Cup. hampir lapis 2. Cuman ya tetap pede sih Arif karena main juga di kandang Sporting dulu ya. 3-0. Ya, Sporting dulu. Pede ya? Pede banget. Oke. Ada nanggepin? Line up City kemarin Ake sama Kusano. Iya, O'Reilly. Hampir lapis 2 kan. Tapi lu kira-kira malu gak sih kira-kira? Jujur. Agak Bang, malu gak sih? Gua akuin agak. Malu lah Bang. Kita fokus lagi. Kita nyebrang ke kiri atas. Ada PSG bertemu dengan Liverpool. Udah? Ya. Udah pegang ya? Lagi ke awal ya tadi. Oke, gua sebut gua hitung mundur ya. Ya. 3 2 1 sebut. PSG. Apa kecilaan? Oh iya udah. Ulang. Sorry. Enggak apa-apa. Tadi siapa yang pertama? Sekarang Arif. Oke, PSG. Skor. Arif dulu ya. PSG Arif megang sih ya tipis 3-1 lah kayaknya. 3-1. Saya enggak bisa dihubungin lagi ya. Enrique Ball itu udah enggak boleh diraguin lagi sih walaupun Ousmane Dembélé lagi cedera ya. Kemarin sempat main juga kan di Prancis. Main sih Prancis kemarin ya? Brazil. Siapa? Ousmane Dembélé. Ousmane main Ya, walaupun agak-agak masih berkutat dengan cedera. Ya, cuman Murtadid tetap PSG yang masih ngambil alih. Tapi dengan 3-1 kan lumayan jarak. Iya, cuman Murtadid tetap PSG sih nguasain bola. Maksudnya kemarin lawan Chelsea aja dia bisa diobok-obok kan. Iya sih, benar. Di Liverpool walaupun punya pemain yang paten-paten ya. Modric main oke banget. Apalagi mau Salah udah hampir ya? Belum baru ya mau siapa Muhammad Salah. Iya. Baru mau kan. Iya, mau umuman doang ya. Pengumuman. Kayaknya di akhir musim kayak Bang ya. Iya, mengumumkan bahwa di akhir musim dia bakal hengkang. Tapi tetap sih maksudnya secara kualitas permainan ditentangin tetap PSG sih kayaknya. 3-1 buat. Cukup Bang. Tadi berapa? Belum ya? Belum. Kalau skor tadi PSG ini lolos apa leg 1 dulu? Leg 1 dulu ya. Leg 1 karena ini di kandang PSG dulu berarti ya? Kandang PSG dulu ya jelas PSG ya kurang lebih bisa 3-1 atau 4-1. Gua 3-1 sama dong dia dong. 4-1. Ya enggak apa-apa. Enggak mau gua mau jawab apaan. Soalnya PSG menurut gua kalau misalnya tim lawan udah sedikit udah konsentrasinya udah hilang sama kayak kemarin Chelsea habis
habis lawannya tuh langsung dibantai. Hmm. Karena gitu. Jadi kalau misalnya udah kecolongan satu terus artinya kan berarti tim lawan lebih terbuka permainan, lebih menekan dan itu celah yang lebih dimanfaatkan lebih mudah dimanfaatkan oleh PSG dan ya riskan benar sih, walaupun memang sebenarnya harapan gua berimbang pertandingan ini. Itu gimana sih harapan Iman tadi 3-1? Harapan jual beli serangan. Oke. Cuma karena Liverpool juga kadang-kadang inkonsisten. Ya, betul. Jadi menurut gua ada potensi kebantai. Menurut gua. Jadi prediksi tetap kebantai. Bisa maksudnya bisa margin 3-0 juga. Bisa 3-0 ya. Bisa margin beda 3 maksudnya. Kayak kemarin 5 selisih 3 gol. Kayak gitu kira-kira jadinya. Oke, lanjut kita nyebrang ke sini deh. Ada kanan atas ya. Ada Barcelona lawan Atletico, berarti dari An ya. Oke. Kita ngebak dulu, Bang. Oh iya. Sorry. Nebak lolos dulu ya. Nebak satu dulu ya. Iya. Ada megang mana? Antara Barca lawan Atletico sudah. Belum. Berat nih. Gua gerpantap tuh. Gua lupa yang mana yang Copa del Rey yang Barca Betul. tersingkir sama ATM kan? Betul. Kalau sama ATM iya, di situ gua ininya. Oke. Musim pertimbangan itu. Lanjut masih pertimbangkan. Oke, gua hitung mundur, sebut klub ya. 3 2 1, silakan. Barcelona. ATM Barcelona. Oh, ini seru nih. Ada kontras. Beda ya. Oke, dari Anda dulu nih. Ya, kalau dari gua skor dulu di leg 1 mungkin cukup. Bener gak sih dia dulu? Iya. Cukup dengan 1-0. 1-0. Cukup dengan karena biasanya Barca ketemu ATM tuh pertandingannya agak-agak alot. Oke. Alot karena memang ATM itu pertahanan tuh solid. Ya, betul. Dan dari jagoan gue di PS. pertahanan solid gitu. Jadi benar-benar mereka kalau untuk ketemu Barcelona tuh udah cukup pengalaman gitu. Bukan cukup lagi sih yang pengalaman banget karena kan ketemu di liga. Satu negara di liga gitu. Jadi menurut gue untuk Barca untuk bisa melaju ke fase selanjutnya ke semifinal sulit untuk melibas ATM. Jadi gue ke ATM. Berapa skornya? ATM tadi 1-0. Walaupun 1-0. Ini di kandang Barca. ATM di ATM dulu ya? Di Barca dulu. Di kandang Barca dulu. Enggak, di ATM dulu, Bang. ATM dulu ya? Di ATM dulu. ATM dulu. 1-0. Sorry guys, ATM dulu. Tapi kan bagian atas ya. Bagian atas. Bagan karena ini Bagan. Bagan karena Bagan. Karena Bagan. Bener-bener Bagan. Berarti 1-0 ya? Ini dari leg 1. Ya, 1-0. Lanjut, Arif. Atletico Madrid. Arif pegang Barcelona, Bang ya? Iya, kenapa? Walaupun misalnya mainnya di Atletico Madrid, mana emang sepakat sama Bang sih, maksudnya ini bakal pertandingan alot sebenarnya. Cuma si Arif bakal ada hujan gol. 3-2 lah buat Barcelona. Pertama ya baik lagi ya trionya tuh Barcelona udah oke banget, sama kan lagi banyak kendala nih kayaknya ATM nih. Lagi bingung banget buat gimana caranya nyetak gol buat konsisten. Formulanya belum yang paten, walaupun sempat kemarin di Copa del Rey sempat unggul 4-0. Cuma kan kemarin Barcelona mau balik lagi mau ngebalikin remontada cuma 3-0. Itu aja udah kelihatan nih, wah bisa dibalikin 3-0 nih. Ini sih tetap Barcelona ya bakal memimpin walaupun Raphinha kemarin cedera waktu habis lawan Prancis. Prancis. Ya, cuman tetap sih masih ada pemain pelapis yang juga lumayan, mudah-mudahan sih sembuh kali 8 April kali ya. Rashid pelapisnya. Rashid. Oh iya, ada Rashford masih ya. Atau mau ditarik lagi ke MU? Pasti udah jadi hampir dipastikan dia bakal line up ini nanti. Karena posisinya dia di kiri. Iya betul. Tetap sih menurut Arif ya Barcelona yang bakal unggul. Ya. Walaupun mainnya di kandang ATM Bang ya. Tadi berapa skornya? 3-2. 3-2. Sama-sama selisih 1 ya. Iya. Lalu tapi ngunggulin Atletico nih Barcelona. 3-2 dan 1-0. Ada yang mau nambahin lagi? Barca lawan ATM? Cukup sih. Ini tapi salah satu pertandingan seru. Iya, seru banget nih. Sama seru ditebak juga sih kayaknya. Iya, yang enggak seru Arsenal Sporting dong. Betul. Ada pasti Arsenal yang juara kan? Arsenal yang menang. Juara. Menang maksudnya. Kayak main sama juara tuh udah Beckham.
Oke, di terakhir ada ini pertandingan hampir final. Iya. Hampir. Ada Madrid lawan lawan Bayern Munchen. Di kandang siapa? Kandang Munchen. Jangan-jangan tadi sebelumnya juga salah kita. Enggak bener ya, Oh, bener ya. Kalau bener. Oke, udah kunci klubnya? Berarti nih, Bang. Iya, makanya ini. Ganti-gantian ini. Ganti-gantian yang lolos maksudnya Leg 1 Oke. ya. 3 2 1 Bayern Munchen. oh, sama Bayern Munchen. Iya. Tadi Arif berarti ya. Iya. Oke, ini pertama main di Allianz Arena. Kebetulan juga Main ini dulu Allianz. ya main di Allianz Arena. Munchen lagi punya belakang lagi bagus-bagus banget nih. Vincent Kompany juga lagi oke. Apalagi kemarin habis menyabet langsung ngebalap nih peringkat 1 di liga juga. Jadi benar-benar bisa nyetak treble juga. Pemainnya juga lagi on fire semua sih Bang. Luis Diaz on fire. Dia mau milih siapa nih, mau main Harry Kane ataupun Nicolas Jackson juga lagi on fire. Terus Gnabry juga lagi on fire. Iya, cuma permasalahannya hanya kehilangan Musiala yang lagi cedera. Iya, zaman Musiala lagi cedera. Cuman Arif sih bakal lebih ngedominasi si Munchen sih dibanding si nanti Real Madrid. Harus megang kayaknya bakal 2-0 buat si Munchen. Tapi berlanjutnya pertandingan bakalan seru apa? Bakal seru mungkin karena kan pertama main di Allianz ya. Ya. Entah di Bernabeu tuh mungkin ada cuman buat di pertandingan pertama ini ya Arif masih Berapa tadi sebut? 2-0. 2-0 ya. Ada lagi? Ayo cukup. Cukup. Silakan. Han. Sama-sama Munchen ini. 2-1. Why? Karena pertandingannya sudah hampir dipastikan sengit, seru, kecuali ada insiden-insiden seperti kemarin City Madrid. Ah ya. Ada kartu merah itu kan di luar prediksi itu ya, di luar kendali lah. Itu ya semoga nggak ada insiden kayak gitu supaya kita sebagai penikmat bola tuh bisa benar-benar menikmati pertandingan antara Munchen sama Madrid. Karena pertandingan Munchen sama Madrid ini mereka ketika ketemu di UCL itu ganti-gantian lolos. Jadi dan juga dari segi kualitas pemain juga mereka sejauh ini masih cukup berimbang. Walaupun memang kalau gua nggak terlalu ngikutin Bundesliga, cuma gua nggak tahu gimana caranya ngalahin Munchen sampai sekarang. Maksudnya tim yang ngalahin Munchen tuh siapa sih kira-kira yang bisa untuk di musim ini? Iya, masih kalah dia Sempat kalah sama Dortmund, bukan? Enggak, sama Leverkusen kalah. Oh, nggak Ferguson kalah? Iya, Sakit Arif ya. Gua agak ikut Koreksi kalau salah ya. Heeh. Ya, Leverkusen kalah. Terus Ekon kalau nggak salah. Lupa. Kolon juga kalah sama Iya. Kolon. Sakit Arif ya. Soalnya juga di musim ini juga banyak serinya juga dia kan. Selama 5 pertandingan terakhir tuh Oh iya, ada serinya ya. iya, Sering. 3 pertandingan dari 3 pertandingan yang ke Munchen menang. Karena kalau dilihat dari segi kualitas pemain dan juga kemarin lawan Atalanta, dia benar-benar jauh banget sih masih. Cuma kalau ketemu Madrid ini mungkin bisa menjadi ajang pembuktian bagi Munchen di musim ini mereka bisa berbicara lebih banyak lagi di UCL atau enggak karena Luis Diaz kan musim pertama. Ya. Si Olis Iya. musim pertama, musim kedua ya lupa. Cuma walaupun absennya absennya Jamal Musiala, tapi dia tuh punya Lenan Karl, ada main 17 tahun ya deh. 17 tahun Muda juga ya. 17 tahun iya, jadi masih ada pelapisnya. Terus juga di gelandang juga masih ada Pavlovic gitu. Jadi Lemmer juga yang aslinya seorang gelandang tapi dia lebih di wingback sekarang karena mungkin cedera. Jadi pelapis itu pun juga masih bisa menutupi kekurangan dari teman-teman yang lain. Serge Gnabry juga dijadiin playmaker. Iya. Gitu. Jadi secara kualitas tim masih bisa nutupin dari teman-temannya yang absen. Benar. Seperti itu. Sayang banget sih Arsenal ngelepas Gnabry ke Munchen sebenarnya. Itu lama. Malah paten di Munchen kan. 16 masih zaman Wenger. Unai Emery. Dah, tanggapan?
Berarti udah semua ya, ada 4 match. Sudah. Tadi semuanya prediksi sama kecuali tadi di mana tadi? Sini ya. TM sama TM Barca. Barca ya. Betul. Ntar kita lihat pertandingan di tanggal 8 April. 8 April. Semoga juga ini uploadnya cepat ya. Jadi kemarin info kemarin 1000 tembus. Enggak yang di IG tapi Oh ya. itu highlightnya. Iya. Highlightnya. Kalau viewers di YouTube nggak tahu. Kayaknya masih puluhan. Masih banyak orang rebahan gitu. Iya. Kan short ya short. Short ya, hasil orang rebahan. Jadi gitu guys. Balik lagi ini aja hobi kita yang disuarakan, bukan paling ahli, bukan paling pengamat. Walaupun ada istilah kata pemain salah ataupun timing jadwal yang kurang tepat itu dimaafkan. Gimana nih closing statement lagi? Kalau boleh di komen, like, subscribe juga ya. Ya, betul. Terus juga Mas Dimas. Ya, Mas Dimas, thank you banget. Terus dia Bang. Komen lagi. Komen dia. Komen terus. Oh, kata dia. Oh, ntar gue lihat aja. Prediksi apa? Baik, makasih juga terus apa ya, tambahin apa gitu ya. Thank you, bro. Iya. Next juga insyaallah Bang ya, kalau emang ada apa namanya rezeki ataupun usia panjang juga kita nobar kali ya. Reaction. Amin. Ya. Kemudian juga kalau misalkan ada keterbatasan nih alat, mohon maaf ya. Kita seadanya dulu. Minal Balik lagi ya. Iya. Karena semoga ke depan lebih proper lagi ya guys ya. Amin. Kita ntar pakai analisis. Boleh. Amin. Kok lagi doa ya? Kalau orang mau masih masuk segala macam boleh komen di bawah. Betul. Amin. Oke, kita tutup. Ada promosi. Promosi, entah ya. Kayak Ada belum ada. Gue promosiin produknya Pak Franky. Boleh. Enggak. Ini kan itu asik. Ya udah. Ini Yang gua mau beli ntar. algoritmanya nggak nyambung. Beda IP. Yang mau follow berdua nih ada Mas Arif. Oh, Arif di Arif Ramdhani di IG, TikToknya Awit. Nopal Farhan. Instagram, TikTok enggak. TikTok. Gue lupa. Nopal Farhan juga. Enggak tahu lagi. Lupa. Oke gitu guys ya. Oke, cukup sekian. Balik lagi. Semoga kita bertemu lagi untuk review leg 1 dan bahas leg keduanya. Oke. Sekian. Kita tutup. Salam olahraga. Salam olahraga. Thank you. Oh yeah. Baca tuh. Salam olahraga.